spinning style. You wear those shoes and I will wear that dress. Don't kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hand, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling. So kiss me. Kiss me down by the broken tree house. Swing me upon its hanging tile. Bring your flowered hat. We'll take the trail marked on your father's map. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hand, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling. So kiss me. Kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hand, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling. So kiss me. 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 Ya, welcome back to Music for Us, juaranya musik Indonesia yang paling uncah. Tentunya bersama saya Rulia Bimargana. Dan di sini juga saya nggak ada bosan-bosannya nih untuk selalu mengingatkan sobat musik di rumah, jangan lupa nih di download aplikasi Cubu cuma buat kamu, karena di sana kita akan memberikan informasi-informasi seputar program-program yang ada di Transvision tentunya ya. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang bisa dibilang sangat cantik sekali gitu ya. Ini merupakan sosok penyanyi pendatang baru yang mungkin nanti kita akan kulik-kulik alasannya dia terjun menjadi seorang penyanyi itu kenapa. Kita langsung aja ini ya. Daniela Gibbs, halo. Makasih. Apa kabar nih? Dingin banget aku tangannya, dingin. Oh, kenapa? Dingin AC. ruangannya? Bukan grogi dikit tahu kan? Enggak. Oh enggak ya. Oke. Panggilannya siapa nih? Daniela, Dani. Ella, Dani. Gibbs. Dani. Oke Dani. Dani, boleh nggak sih disapa dulu mungkin sobat musik di rumah yang lagi nonton kamu pada malam hari ini? Kira-kira Daniela Gibbs ini siapa sih sebenarnya? Gitu. Hai semuanya, hai sobat musik, aku Daniela. Aku baru aja release my first ever single yang baru keluar, namanya All About You. So yeah, thank you for having me here. Very excited. Oh, jadi nanti datang ke sini ternyata akan mempromosikan atau akan memberitahu kepada sobat musik di rumah bahwa Dani ini sekarang memiliki single perdana gitu ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih sebelum kita ngobrol masalah singlenya nih, pengen tahu dong awal mula cerita dari seorang Dani ini, awal mula terjun menjadi seorang penyanyi itu kayak gimana tuh? Sebenarnya aku dari kecil emang hobi gitu, Oke. suka nyanyi.
Terus aku sempet ngepost di YouTube kayak original song aku gitu. Terus tante aku jadinya kirimin ke Pak Will, dia kayak yang punya My Music, label aku sekarang. Terus mereka invite aku ke Jakarta jadinya. Abis itu mereka sign aku, terus aku udah nganggep kayak oh ada opportunity, ada kesempatan, kenapa nggak coba gitu. Oh jadi memang awalnya memang sering cover-cover, baru dilirik lah sama label gitu ya. Tapi basicnya mungkin memang dari kecil memang suka nyanyi kah atau memang gimana tuh? Aku emang dari kecil kayak hobi gitu, suka nyanyi-nyanyi. Terus adik aku juga main gitar gitu, jadi kita sering jalan. Ada les vokal kah atau gimana? Les nggak sih, nggak. Tapi memang ada terpikir gitu dari kecil, aku udah gede pengen jadi seorang penyanyi nih gitu. Enggak sih, soalnya aku orangnya malu. Kayak nyanyi depan orang tuh kayak aduh, kayak deg-degan gitu. Iya beneran, iya makanya. Tapi karena my parents, mereka kayak all my friends juga super supportive, jadi kayak aku ngerasa lebih confident. Tapi ngomong masa keluarga nih, memang dari keluarga kamu itu sendiri emang ada basic musisi kah atau memang justru nggak ada sama sekali basic musisinya? Kalau parents aku, papa sama mama tuh nggak ada. Mereka none of them sing, nggak ada yang main instrument. Tapi mungkin kalau dari keluarga mama aku, mereka kayak kita sering ngumpul-ngumpul bareng gitu. Jadi kayak ada yang main keyboard, terus sering nyanyi bareng gitu. Kayak my grandfather. Oh jadi kalau misalkan lagi kumpul keluarga gitu ya. Kalau acara-acara gitu. Berarti memang sebenarnya basic dari keluarga tuh emang ada dong, suka bernyanyi. Kayak emang suka music mereka. Suka musik. Oke. Tapi ada hal yang unik ternyata dari seorang Dani ini. Ternyata kalau awal mula ditemukannya itu karena memang sering mengcover lagu. Masih ingat gak cover lagu apa yang dulu sampai akhirnya bisa dilirik oleh label kamu saat ini? Kalau yang label aku tuh sebenarnya my first ever video gitu. Jadi kayak aku tulis kayak lagu pertama aku. Oh jadi lagu kamu sendiri justru? Iya, original. Cover. Enggak, ya pertamanya aku pas sudah masuk di label baru aku lebih sering cover gitu. Oh justru pertama kali dilirik sama label itu justru original songnya dari kamu. Itu lagu ciptaan kamu sendiri? Iya, pas aku kayak masih I don't know how old. Lagunya apa? I think namanya To All The Eddies gitu, ada di YouTube aku, udah lama banget. Masih ingat gak lagunya kayak gimana? Masa ingat? Aku udah lama banget tapi nggak dengerin. I think it's about like mental health gitu deh, someone who's going through kayak depression gitu. Nyanyiin dikit boleh nggak sih? Aku lupa loh beneran. Masa sih? Beneran aku udah lama banget. Rapnya aja. Maybe I have it on my, I don't remember. Coba cari contekan dulu mungkin dari handphone apa gimana gitu kan, karena penasaran gitu. Sampai akhirnya gitu label melirik kamu, justru ini lagu original kamu sendiri gitu. Karena jarang-jarang orang yang mempunyai original song dilirik sama label. Biasanya orang-orang tuh mengcover lagu siapa dulu baru dilirik gitu. Iya. Tapi aku udah agak lupa. Penasaran nih, kita penasaran nih. Aku ada liriknya tapi aku udah lupa ini nih. Ya salam. bisa. Iya, so ini emang about kayak someone who's going through a lot gitu mentally. Kayak aku nulisin buat temen aku gitu. Namanya Eddie. He's like a person I met online. Terus dia sering kayak curhat ke aku, kayak he's going through a lot. Oh jadi bukan gitu. Pengalaman pribadi kamu? Enggak, justru jadi based on someone. Oke. Tentang orang. Wow. Berarti kalau mau dengerin silahkan di YouTube aku ada. Oh langsung? Langsung ya, adanya lagi. Aduh, ini mah gak bisa ditahu dong, justru malah disuruh buka YouTube langsung kalau mau dengerin katanya gitu kan. Tapi ngomong-ngomong tadi aku sempat ini juga sih sebenarnya stalking Instagramnya kamu gitu. Kalau dari postingan kamu justru aku kaget, seriusan dia penyanyi gitu. Karena dari look, dari postingan kamu, dari cara kamu post, jujur model banget. Ya makasih. Tapi itu soalnya biasanya karena yang nyanyi-nyanyi itu nggak di feed aku kan. Kebanyakan di reelnya gitu. Jadi kadang orang nggak lihat. Kayak ya. Tapi aku udah sekarang aku udah taruh di bio kayak singer, because I'm not really a singer but kind of singer. Tapi pernah terjun di dunia model nggak? Iya, aku dulu because aku punya teman-teman ada yang fotografer juga, jadi mereka sering ngajak aku gitu. Tapi kalau misalkan disuruh milih nih di antara menjadi seorang penyanyi atau menjadi seorang model, kamu pilih mana nih? Kayaknya aku nggak bisa milih. Nggak bisa milih? Kan bisa bareng-bareng. Bisa bareng. Iya, bisa bareng. Kalau bisa keduanya kenapa nggak? Karena kalau lihat tadi video-videonya, fotonya kayak model profesional gitu. Angle kanan, angle kiri, dia mau gimana juga langsung jadi gitu. Model ya. Iya. Tapi akhirnya ini awal mula sampai akhirnya kamu memutuskan, ya udahlah, gue jadi seorang penyanyi aja gitu. Itu dapat hidayah dari mana? Dukungan dari orang tua atau memang keinginan sendiri? Sebenarnya aku juga pingin, cuman kayaknya mungkin back then aku kurang confident gitu, kayak nggak percaya diri, kayak mana mungkin aku bisa gitu kan. Terus kayak sekarang udah banyak banget juga penyanyi, jadi kayak aduh,
they don't need me in the industry, like there's so many people who are way better. Tapi aku realize kayak kalau you like to do something, why not share kayak your art gitu kan. Mungkin kamu nggak bakal kayak Billie Eilish or something, fansmu kayak thousands or millions, tapi kamu bakal bisa inspire orang. Dan kalau kamu udah bisa inspire satu orang tuh menurutku like that's something, cause they can do so many things with that. Kayak benar sih apa yang kamu bilang, luar biasa kok. Tapi memang untuk menjadi seorang penyanyi itu nggak mudah gitu, apalagi terjun di zaman sekarang. Sayangnya banyak penyanyi jebolan aja yang pencarian bakat gitu, kayak suaranya juga nggak bisa so many talented gitu. people. So many talented, bener. Nah, kamu sendiri gitu, pernah nggak sih untuk nyoba gitu untuk ngikutin ajang pencarian bakat seperti Indonesian Idol, X Factor atau mungkin yang lainnya? Pernah nggak terfikir atau terlintas gitu? Aku biasanya kayak disuruh gitu kan, kayak sama teman-teman aku, kamu ikut aja tuh Indonesian Idol gitu-gitu. Tapi aku kayak aduh nggak tahu, kayak cause I was so shy. Terus aku sempet juga di teks kayak from Indonesian Kenapa kamu Idol. malu sih sebenarnya? Indonesian Apa yang membuat Idol. kamu malu sebenarnya? Nggak tahu, aku kayak kayak banyak orang gitu, nanti aduh gimana. Lah ini banyak orang nih, ribuan nih depan kita nih. Yang itu dihitungnya 7 malah tuh. Iya. Oh. Iya nggak tahu sih, tapi now I guess I'm learning kayak lebih confident gitu nyanyi depan orang. Kayaknya it takes practice aja, like you just need to do it. Kan kamu tadi bilang malu nih untuk bisa tampil depan banyak orang. Ini pertanyaannya adalah bagaimana caranya kamu membuat diri kamu bisa nyaman untuk bisa sampai saat ini ya gitu, bisa nyanyi depan banyak orang. Bisa dibilang ini banyak orang, ini ada kamera juga gitu. Kayaknya I just biasanya aku kan nervous banget kan. Tapi I just like think of positive things, kayak it's okay, I can do it. Terus aku biar pressure-nya nggak terlalu gede, aku selalu kayak biarpun kalau misalnya ada salah, it's okay tuh, kayak that's just an opportunity for me to learn, untuk belajar aja. Jadi kayak I don't want to be too hard on myself gitu. Tapi kamu yakin nggak bisa bersaing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang banyak banget bermunculan? I don't know ya. I feel like sometimes also it's bukan cuman karena talent. Sekarang juga kayak tentang luck atau your marketing. Jadi kayak doesn't like some people. For me, as long as kamu kayak kerja keras gitu, I think you can go somewhere. Tapi yakin? Seberapa yakin? Berdoa aja sih. Iya. Apa yang membuat kamu yakin gitu? Apa yang membuat kamu yakin bisa bersaing di industri musik dengan penyanyi-penyanyi lain? Apakah karena memang kamu memiliki suara yang unik menurut kamu sendiri, atau mungkin karena memiliki paras yang bisa bilang cantik banget, blasteran? Enggak sih. Kayak kalau cantik mah banyak. Kalau cantik banyak. Maybe cause in Indonesia gitu kan. Mungkin kalau lagu, nggak tahu ya, mungkin menurut aku kayak belum terlalu banyak gitu lagu, kayak maksudnya banyak yang mirip tapi kayak just it's not me. So I was like I wanna have a space in the music industry gitu. Tapi rencananya kamu kalau misalkan memang lanjut di industri musik ini gitu, genre kamu itu mau di genre mana sebenarnya? Sebenarnya aku flexible sih, because aku masih mau kayak bereksperimen gitu. Ya kayak coba beda-beda genre, karena kan yang lagu aku sekarang All About You itu kan lebih mellow, kayak very sad. I also want to do more kayak indie rock yang kayak Dayglow, kayak The Wallows gitu-gitu. So aku mau banyak belajar lah. Mau banyak belajar semua genre. Dangdut gimana, tertarik nggak nih? Who knows ya. Muka bule cantik penyanyi dangdut, tiba-tiba boom, tapi gitu. jogetnya sih aku nggak bisa. Nggak semua penyanyi dangdut tapi joget. Mereka pinter joget semuanya. Nggak semua. Lesti Kejora kan joget. Iya sih. Tapi karena dia berhijab, jadi dia nggak di-expect. Sebelum itu kan nggak berhijab. Oh iya. Iya, berhijab itu baru-baru setelah menikah ya. Oh iya. Oh aku nggak tahu. Nggak semua penyanyi dangdut joget juga. Iya sih. Tapi kalau dangdut tuh emang harus joget nggak sih, kayak biar kayak crowdnya juga ikut. Juga sih, dangdutnya dangdut koplo kah atau gimana nih? Iya gitu. benar. Tapi balik lagi ke masalah dukungan keluarga kamu nih di dunia musik terhadap kamu. Apakah orang tua kamu support apa gimana? My parents mereka they're super supportive. Kayak kadang aku yang mau give up, yang aku udah kayak capek gitu, because sometimes I think kalau kamu pendatang baru gitu, kalau kamu nggak langsung viral or things like that, it can be hard on yourself. Kayak kamu bisa kayak kurang percaya diri. Oh my god, banyak yang nggak nonton aku, gini-gini. Kayak oh my god, that means I'm not good enough gitu kan. Tapi kadang kayaknya
you just need to keep going because kamu nggak tahu, mungkin it's your second single or third single yang bakal naik. So you just gotta keep going, I guess. Jadi my parents always ingetin aku kayak, ya emang this is kayak jangan terlalu put so much pressure on yourself. This is your first song. Not everybody is like lucky to have it to go viral on the first time gitu loh. Jangan terlalu menaruh sesuatu yang berlebih di awal. Expectation gitu. juga jangan terlalu tinggi, ya benar. Sekali. Karena kita juga nggak tahu nih, bisa jadi nanti Dani justru naiknya di single kedua, ketiga, atau mungkin malah memang faktor lucknya di single pertama ini nanti kita bisa naik. Who knows? Kita bisa bilang amin doang gitu ya. Gitu. Sekarang kan ada yang lagu yang dulu banget terus tiba-tiba viral lagi gitu. Jadi we never know. Yang penting kita yakin. Iya, benar-benar. Gitu. Tapi kalau perihal dari sosial media gitu, sempat tadi aku bilang itu udah kepoin sosial media kamu gitu, kayak look itu model banget gitu. Balik lagi ke masalah dunia permodelan gitu. Apakah kamu tidak pernah terpikir kayaknya, aduh, kayak gue lebih fokus di model aja deh gitu? Pernah gak sih terlintas di situ? Because aku nggak terlalu mikir kayak harus milih gitu, jadinya kayak whatever job opportunity yang aku dapat aku take aja gitu. Jadi aku nggak mikir kayak aku fokus aja di modeling, karena aku pikir kayak bisa dua-duanya bareng, karena kayak jadwal aku juga belum terlalu nggak padat gitu, jadi kayak aku bisa dua-duanya gitu. Atau mungkin mencoba dunia acting, sinetron, film, mungkin iklan. Mungkin. Tapi kayak aku harus belajar dulu deh, harus kayak les acting gitu karena aku tidak bisa act. Bisa actingnya di depan kamera dari tadi pesan acting deh. Iya sih, tapi pernah terbesit atau terlintas gitu seorang Dani itu pengen menjadi seorang pemain film juga atau sinetron juga gitu, atau bintang iklan, Iya, seru sih sebenarnya. Aku pernah waktu itu karena adik aku juga dia nyoba-nyoba acting kan. Terus aku pernah ikut kayak ke setnya dia gitu, ngelihat kayak, tapi hektik banget ya. Itu gila sih, capek banget. Aku capeknya, wow. Aku props to them, so professional. Kayak aku waktu itu disuruh nyanyi gitu buat series sama Prilly juga, and she's so nice. Tapi kita kayak take-nya cuma berapa menit, tapi nunggunya wow. Iya. Take paling tapi 5 menit, it's a good experience. Berjam-jam. Tapi itulah sebuah proses. Iya bener, it's a good experience. And kamu selalu dikasih makanan, so it's good. Yang penting ada makanan. Yang penting bisa nyaman di situ ya, ada makanan ya. Tapi segala sesuatu tuh memang perlu perjuangan gitu. Iya, benar. Tidak ada segala sesuatu yang instan gitu. Betul. Nah, tapi kalau misalkan aku pengen nanya dari seorang Dani, hati kamu, benar-benar dari hati kamu yang paling dalam, sebenarnya kalau misalkan disuruh milih, untuk harus jadi seorang model, penyanyi, atau seorang aktris, lebih kemana dari hati kamu yang paling dalam? Maybe for now aku kayak singing deh kayaknya. For me, tetap optimis menjadi seorang penyanyi. Why not? Ini questioning kayak jadi nggak yakin aku nih. Harus yakin dong. Harus yakin dong, seorang Rulia B aja awalnya nggak yakin, tahu-taunya yakin kok bisa nyanyi di New York Fashion Week. Keluar bocor. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama kamu seputar single kamu yang nanti akan dibahas di sini. Tetapi sebelum itu, kayaknya nggak afdol nih, udah ada Dani mampir di sini gitu. Kalau misalkan nggak di challenge di segmen yang satu ini, di segmen Cilandak Ciptakan Lagu Mendadak. Ciptakan lagu mendadak. Nah, Dani, jadi semua bintang tamu yang mampir ke sini itu akan kita challenge untuk menciptakan lagu secara dadakan. Apalagi tadi udah denger di awal ceritanya kamu adalah beberapa kali menciptakan lagu sendiri, bahkan single kamu tadi pun aku cipta sendiri. Terus lagu yang dilirik oleh label pun ciptaan kamu sendiri. Iya. Berarti bisa dong. Aduh, takut banget. Oke, kata pertama yang harus Dani bikin menjadi sebuah lagu adalah, terserah ya, mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Terserah mau Indonesia mau bahasa Inggris. Tentang manis. Manis, oke. Biasanya aku nih kalau nulis itu ada proses ya, nggak langsung instan seperti ini. Jadi kayak agak shock. Siapa tahu nanti dengan tercipta secara dadakan ini, lagu ini bisa lebih naik lagi malah gitu. Oh iya, betul. Amin. Oke. Bahasa Inggris boleh kan ya? Silakan. Oke. Tapi dia kayak cuman verse gitu, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. You can do it. I can do it.
I believe in myself. Ya, Harus ya. harus dong. Good affirmation. Oke. Bismillah ya, bismillah. Aduh, takut banget. Bisa. Tapi sweetnya di akhir nggak apa-apa kan? Katanya. Oke. Last night you got drunk, told me you loved me. I prayed and I prayed that it wasn't true. Tunggu ya, maaf agak lama dia. No, love is not you. You've been so sweet, just like honey. What a pity I never had a sweet tooth. Oh, Gitu-gitu deh pokoknya. Oh, sebenarnya udah ada ya berarti ya? Udah ada, soalnya pegangin mulai tadi. Iya, aku kayak sweet gitu. pas iya. Lagu berikutnya, kalau aku challenge pakai bahasa Indonesia bisa nggak nih kira-kira soalnya? Nah itu dia, aku vocabulary aku nggak terlalu bagus di bahasa Indonesia. Oh nggak apa-apa, saya juga bahasa Inggris nggak bagus, biasa aja pede. Enggak, tapi beda. Tapi soalnya kalau lagu bahasa Indonesia tuh harus kayak puitis gitu, baru kayak it sounds nice, you know? Yeah. Kayak harus banyak, makanya aku pengen belajar kayak banyak baca buku Indo gitu loh, biar bisa lebih. Tapi pronunciation kamu ngomong bahasa Indonesia biasa aja kok, lancar kok. Tapi beda. Oh, beda. Kalau ngomong conversation beda sama, it's different. Ya udah, pokoknya kamu ciptakan lagu sekarang ya. Ini kita lagi di game soalnya. Okay. Kita akan men-challenge kamu untuk menciptakan lagu tentang jatuh cinta. Oh, aku boleh pakai lagu-lagu duluku nggak? Ya kalau ada nggak apa-apa, kau orang nggak tahu. Aku juga ada tuh. Indonesia. Hah, Indonesia? Ih, gila, susah banget, nggak ada. Challenge-nya Real challenge. Jatuh cinta gitu. Sorry aku batuk. Dia dengar suara gua batuk ya. Dia dengar suara gua batuk loh. Enggak, bukan. Maaf. Keselak lagi. Beneran Tapi keselak. memang nggak mudah sih sebenarnya di challenge gitu ya. Karena kalau misalkan seorang Ruli Abi aja udah nyanyi di New York, itu kalau challenge belum tentu bisa hari ini gitu ya kan. Udah minumnya, ini biar kameranya nggak ke gua terus nih. Jadi kita akan challenge Dani untuk menciptakan lagu tentang jatuh cinta, tapi kali ini pakai bahasa Indonesia. Kira-kira Dani bisa nggak? Masalahnya aku nggak punya banyak kata Indo yang aku bisa sambung gitu loh, ngerti nggak? Ya udah, mix kalau begitu ya. Sekeluarnya aja dari mulut. Lagu Jaksel ya? Emang ada Jaksel? Maksudnya kan orang kalau ngomong iya. Jaksel kan dicampur-campur literally. Inggris. Oke. Iya. Oke. Honestly gitu. Oke. To be honest. Aduh, sok mangga. Ih, bahasa Inggris aja lah, aku bener-bener nggak bisa loh bahasa Indo. Satu aja. Nanti Inggris yang berikutnya. Deal. Ada lagi? Ada lagi, berapa deal. sih? Astagfirullah. Deal ke Indonesia. Hok. Apa ya? Dingin banget tangannya. Iya, stres banget. Tangannya dingin banget. Karena aku bahasa Indonesia tuh bener-bener aku nggak bisa kayak nyambung gitu loh. Dani, you can do it. Waduh. Oke? Di motivate lagi. Kayak aku ngerasa cringe gitu loh jadinya. Kayak kurang. Trust yourself. Oke, percaya. Bahasa Inggris aja ya. Ya udah. Terima Aku yang kasih. mengalah kalau begitu ya. Sok. Ya maaf, nanti aku nangis loh di sini. Jangan Nggak bisa. dong. Iya makanya. Cinta kan ya. Love. Pas I have a yang kemarin aku simpen nih. Aku biasa. Udah ada. Karena aku biasa kalau nulis lagu tuh aku biasa kayak keinget satu line, terus aku langsung tulis gitu. Jadi I have just different lines that I know. Yeah, I'm sorry. I'm not. Anyway, okay. Okay, this is love. Literally ini kayak cuman pendek banget. Okay. Love could be so beautiful. No wonder people search for you. And love could be so magical. When you meet the right
person for you. Oke. Wih. Itu baru tulis kapan? Ini udah kapan ya? Aku tulis-tulis kayak when was Random aja kayak gitu. Yeah. Kalau lagi di jalan, lagi ada Iya, sesuatu aku biasa terbesit, gitu saya di tulis. jalan kayak tiba-tiba ini catchy langsung. Yaudah, kalau sekarang benar-benar challenge kamu harus bisa. Pokoknya ini challenge terakhir. Oke. Kamu ciptakan lagu yang menggambarkan sosok Ruli Abi sekarang. Allahu Akbar. Oke. Sosok Ruli Abi di mata Dani seperti apa jadi lagu? Pengen tahu. Pakai bahasa Inggris nggak apa-apa? Oh gitu ya. Biar di tulisan lagu ya. Iya benar. Gila. Oke, maaf ya, dilihat sebentar. Oke. Coba ditelaah dulu, coba dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gimana sih aku nulis lagu buat orang aja? Ntar. Bisa, gambarkan Ruli Abi tuh. The real challenge. Oh my, ini susah sih ya. Ntar. Tunggu. Sorry. Pasti bisa, ini pasti bisa nih. Wih. Ini kalau bagus nanti gue ambil, gue potong, gue posting di Instagram. Ih, susah lagi. Oke. Nggak harus full ya? Ya, Pendek itu nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oke. When I first met you, your black dog. Oke, sorry. Okay. When I first met you, your black mon shoes, your Gila, aku stres banget. Oh my god, what in the world? Oke, gue Stres bukan lihat guanya kan? Iya, enggak. Enggak kan? Kalau stres lihat gue keluar nih. Enggak. Oke. Bisa nih. Boleh aku tulis nggak biar aku kayak nggak stutter gitu? Oh boleh. Sok, mangga ditulis heula, mangga cenah ya. Ke orang bule bari tulis heula. Maaf banget ya, Siapa aku tahu lama nanti ya. lagunya jadi loh, beneran loh tentang Ruli Abi loh. Ya kan? Kita memang challenge di sini tuh tidak ada yang mudah aja buat sobat musik di rumah. Kalau punya referensi gitu ya, kira-kira bintang tamu siapa yang harus datang ke Music for Us di sini, kasih tahu tuh. Ini penyanyi ini gitu. Kalau misalkan disuruh nyanyi apa aja langsung bisa jadi. Suruh cipta lagu langsung cepet jadi gitu. Kasih tahu kita. Nanti biar Ibu Jen yang hubungi gitu. Betul Ibu Jen? Betul. Wah, ditulis nih bener nih. Jadi lagu nih. Coba kita penasaran, kita akan tunggu lagi. Kira-kira berapa lama nih? Oke, udah. Oke, udah. Oke. Ready? Wih, pacar aku nanti marah nih. Oke. Enggak. Ya. Padahal kita beda setahun loh. Oke. Gak apa-apa, masih pacaran, nih kan? Ya udah nikah aja bisa goyah. Ya. Astagfirullah. Ya, apa sih ini? Oke. Mohon maaf, ini program sebelah, nggak diikut-ikut ya. Okay. When I first met you, your dark morning shoes, your pretty dark eyes under your squid glasses. Nah, gitu dah pokoknya. Pokoknya lebih enak ya. Yang penting ada lah. Ada Ya, description. ada description ya. Oke. Tapi memang di challenge ini tuh tidak mudah gitu ya. Kita dengerin dapat nilai berapa? 1000. Wah, gila, jangan 1000 juga lah. Nggak 1000. Iya, Dianya yang nggak mau terlalu. 1000. Tapi memang susah sih untuk di challenge cara lagu menciptakan lagu dadakan di sini tuh. Tapi memang patut diacungi jempol, kamu keren gitu ya. Nah, tadi kita udah dengerin dia untuk challenge di sini. Kita juga akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol seputar single perdananya dia yang akan dipromosikan di sini yang berjudul All About You. Nah, si lagu All About You ini sebenarnya menceritakan tentang apa? Jadi All About You ini tentang
toxic situationship. Toxic relationship. Bukan Oh, no. relationship, situationship. Situationship. Oke. Anak zaman now banget ya. Bukan, iya. Jadi sebenarnya situationship ini kayak sebenarnya udah kayak jelas from the beginning, kayak boundariesnya bla bla, tapi because another person dia punya expectation sendiri, Oke. dimana dia mikir oh mungkin orang ini bakal change their mind, Yeah. kayak bisa mungkin dia mau kayak untuk relationship gitu. Tapi it didn't happen. Jadi mereka kayak jadinya kayak sebel gitu, and they blame it all on that person, even though they've been honest from the beginning gitu. Lagu ini yang ciptain kamu sendiri. Iya. Ini berdasarkan story pengalaman pribadi kah atau cerita dari teman-teman kah atau gimana nih? Bisa jadi. Tapi Ya bisa jadi bisa jadi. ya. Tapi juga karena teman-teman aku juga ada yang ngalamin Ada ngalamin juga. Ya, jadi mix all together. Jadi all about you. All about you. Baik. Proses pembuatan lagu ini kira-kira waktu itu memakan waktu berapa lama? Sebenarnya buat karena pertama aku nulis itu cuman verse sama chorus doang, jadi kayak cuman pendek. Itu kayak cuman 1 malam gitu, mungkin like an hour aku Seriously? selesain. Iya karena 1 hour? karena waktu itu kayak aku bener-bener kayak I was in the fields, I was like so sad, I'm like yeah, this is gonna be a song gitu kan. Jadi tapi dia lama lagunya tuh kayak aku simpen aja. Terus tiba-tiba Kak Ade kenalin aku sama produser Dila Sarah. Terus aku kirimin deh lagu All About You. Aku bilang oh ini Dil, I have this, like I've saved this, tapi belum selesai. What do you think gitu. And then dia bilang oh ini bagus nih, let's use this one. Kita pakai. Jadi after that kita ketemuan. We first met in her studio, kayak bedroom studio gitu. Lucu banget studio dia, kayak lucu banget tempatnya, so cozy. Abis itu udah deh kita bikin jadi yang seadanya dulu. Jadi kita nyanyiin dulu yang verse, chorusnya doang. Jadi yang memang second. belum Iya, jadi pada saat jadi itu. verse keduanya tuh masih kayak kosong gitu. Jadi tracknya tuh masih ada kosong-kosong, ada yang nggak dinyanyiin. Terus aku balik ke Bali. Terus kita bilang tuh kayaknya bagus nih kalau ada bridge. Karena kita juga kayak inspired by Taylor Swift kan. Kita suka cara dia nulis-nulis. Jadi kita kayak it's not a Taylor Swift song without a bridge, so we're like let's put a bridge gitu kan. Terus sebenarnya bridge ini aku dikasih kayak I was in Bali for 1 month mungkin, tapi aku nggak tulis bridge ini. Nah loh, Karena aku procrastinate waktu itu. oke. Aku kayak aduh, aku juga bingung gitu, kayak apalagi dong ditambah gitu. Cause at that time aku ngerasa bahwa lagunya tuh udah ada semua yang aku mau bilang gitu loh. Jadi kayak aku nggak tahu mau tulis apa lagi gitu. After that jadinya pas aku balik Jakarta udah harus take lagi kan. Demo kedua itu udah harus ada semuanya. Jadi aku tulis bridge-nya tuh right on pas udah di Pas ada di studio. studionya Jadi justru. studio tuh selesain di situ. Tapi thankfully nggak lama ya. Thankfully kita nggak ngeblank gitu. Jadi tadi justru langsung dapat. iya langsung dapat. Makanya jadi kayak tracknya itu kita putar ulang. Jadi aku kayak nama-namain lirik-lirik gitu aja. Tapi orang yang terlibat pada saat itu siapa aja yang membantu kamu dalam proses pembuatan lagu kamu ini? Jadi kalau nulis aku, Oke. tapi kalau buat composition, music ya. tuh si Dila. Oke, Yes. jadi ada beberapa orang lah yang terlibat membantu iya. proses pembuatan lagu kamu Sama ini. pas recording juga ada Kak Kamga, dia bantuin buat vocal directing. Sampai akhirnya nih proses pembuatan lagu ini kan bisa dibilang mungkin agak sedikit rumit ya dengan ceritanya tadi karena mungkin lagunya juga belum full jadi. Sampai akhirnya jadilah lagu ini di record. Tanggapan kamu setelah mendengarkan lagu ini jadi dari diri kamu sendiri dulu nih, gimana tuh reaksi kamu? Aku sebenarnya udah seneng banget tuh dari demo pertama sih, karena kan ada part instrumental partnya tuh yang kayak yang itu pokoknya itu kan banyak banget kan sounds, jadi kayak ambience-nya tuh kayak enak banget. Itu bener-bener yang aku mau, and Dilla really like gave me that. Bener-bener gitu. kamu banget, yang pengen kamu banget Aku gitu. kayak jadi seneng banget, and the first time I listened to it, I was like I cried. Oh ya? Yeah, because it felt so emotional. Kayak finally, because I waited so long untuk lagu aku buat keluar. Jadi kayak untuk denger lagu aku kayak diputer tuh kayak gimana gitu. Kayak I was so happy. Campur aduk Iya, gitu ya, kayak happy. just kayak Antara percaya dan nggak percaya lagu ini jadi bener-bener pun kayak gitu. it's been like such a long journey. So I'm very happy that
hasilnya kayak gitu. Terus tanggapan orang sekitar, keluarga, teman ketika lagu ini jadi kamu dengerin sama mereka, gimana tuh reaksi mereka? I hope they're not lying ya. Jadi kayak tapi mereka semua good sih. Kayak reviewnya very good. They're all very happy. They're very proud gitu. And aku dengerin juga my mom was like crying because she's very emotional juga. Jadi kayak she was crying. And then aku dengerin kayak my best friend gitu-gitu. And they were all just like, oh my god, it's so good. Like it's so you juga gitu. So it's nice. Jadi penasaran. Tapi ada gak sih benang merahnya gitu, kata-kata benang merah yang kayaknya lagu ini tuh keren banget menurut seorang Dani? Jadi kayak dari liriknya gitu. Part mana? Mungkin aku suka part, aduh ada beberapa part sih aku suka. Kayak nyanyi dikit ya, boleh dong? Oke, part yang mana ya? Oh, there's this part yang di second chorusnya. Aku suka tuh. Oke. Coba kayak gimana? Oke. You seem to be the best at making it all about you. I know that she's hurt you, but can't you see I'm hurting too? Wih, keren, jadi penasaran pengen denger fullnya seperti apa. Mohon maaf, belum nyanyi, lu ngapain nangis lu? Baru sebait doang lu udah nangis-nangis aja lu. Tapi memang lagunya kayak dalam banget ya, dari hati gitu. Aduh, jadi penasaran. Tapi ya kira-kira nih, sebelum kita nanti dengerin full nyanyi gitu, harapan kamu di lagu perdana kamu ini kira-kira seperti apa? Hopefully dengan lagu ini aku bisa bantu orang kayak heal from their traumas from their past relationship, atau ngerasa kayak ke-validate aja experience-nya gitu. Cause I feel like during that time aku nggak ngerasa ke-validate because people just kayak mereka tuh banyak judgment, you know. Sometimes mereka nggak tahu the full story, tapi mereka selalu kayak oh ya you're the wrong one, blah blah blah. Tapi kayak you don't know the full story. Tapi kadang kita juga capek buat explain, and you don't need to, kayak it's not their business, so you don't need to like explain yourself kan. Jadi I hope this song can validate your experience because I know that not being validated really hurts. So yeah. Udah, harapannya luar biasa sekali sih. Tapi yang pastinya aku pengen tanya, kira-kira ada nggak sih harapan kamu, cita-cita kamu kira-kira kalau misalkan dikasih kesempatan sama yang Maha Kuasa bisa berduet? Kira-kira artis siapa yang pingin kamu pilih duet dan alasannya kenapa? Aduh, this is like my answer is always the same. Nadine Amizah. Hampir sama dong timbre vokalnya. Hampir sama dong. Aku cinta banget sama dia soalnya, like her voice is so nice. Aku suka banget songwritingnya dia. Kayak sangat puitis gitu loh. Sangat puitis. Ya mudah-mudahan, kita nggak tahu, who knows. Amin. Siapa tahu rezeki kamu bisa dipertemukan dengan Nadine Amizah gitu ya, bisa duet bareng, bikin single bareng gitu. Maybe. Oke, Dani, thank you banget sudah mampir di sini. Pokoknya sukses buat kamu. Thank you so much for Pokoknya tunggu having lagi me. untuk single-single berikutnya, dan yang pastinya tak terasa nih kita harus sudah undur diri gitu. Yang di sini juga nanti kita akan dengerin lagu full dari seorang Daniela Gibbs. Kira-kira fullnya seperti apa? Dan pasti di sini juga saya nggak ada bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan sobat musik di rumah, jangan lupa di download aplikasi Cukmu cuma buat kamu, karena di sana kita akan memberikan informasi tentang seputar program-program yang ada di Transvision tentunya, salah satunya Music for Us. Dan jangan lupa juga nih buat kalian pengguna sosial media lainnya juga jangan lupa di follow Instagram kami di @seru_channel_trv, dan jangan lupa juga nih di subscribe channel YouTube kita di Transvision Official. Disitulah pokoknya. Dan sebagai persembahan terakhir ini ya, Daniela Gibbs dengan lagunya All About You. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye. Two a.m. my pillows are soaked. You stopped talking and I said how sorry, even though it wasn't my fault. You seem to be the best
You made me believe I was cruel. Said I was crazy when I told you it would never work. You seem to be the best at making it all about you. I know that she's hurt you, but can't you see I'm hurting too? It's Monday morning like clockwork, bell rings. Send me new flowers, you hope I'd forget. Cry about my wounds and you showed me the scars. Said yours was worse and I had nothing to cry about. I forgave you way too many times. I should have left when you showed me the signs, but maybe it's time to feel less alone. Now I'm half empty and my loving soul gone. You seem to be the best at making it all about you. I know the past still haunts